Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my live streaming channel. Hanya belajar yang mempertemukan kita. Oke, untuk teman-teman semua, sahabat youtuber pemula, kebetulan kalau misalkan di sini ada pertanyaan juga ya, Bang, sumpah susah banget ngejar 4000 jam tayang nih ya, pertanyaannya ya. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan menurut abang, ada solusi yang paling gampang, ada solusi yang paling nikmat mengejar jam tayang. Tanpa teman-teman bisa dibilang apa ya, tanpa teman-teman capek-capek mikirin konten, tanpa teman-teman capek-capek membuat konsep dan lain-lain. Emang gimana caranya? Cek di sana. Oke, sebelum ke cara dan tipsnya, ini abang sebenarnya udah cobain sendiri ya cara seperti ini. Cobain sendiri. Nah, ini contoh dari YouTube Studio Abang ya. Ini contoh dari YouTube Studio Abang. Jadi abang ngobrol seperti ini memang udah abang lakuin gitu. Memang udah abang lakuin. Oke, dan tips-tips YouTuber pemula nanti abang share-share juga ya. Oke. Jawabannya apa bang? Jawabannya yaitu semua yang ada fasilitas dari YouTube dipakai. Hah? Semua yang ada fasilitas di YouTube dipakai? Emang gimana bang? Oke, ini. Pertama, kalau misalkan kalian tahu ya, di YouTube ada yang namanya video short ya. Oke. Di YouTube juga ada yang namanya buat live streaming ya. Oke. Ada juga buat video long ya. Oke. Saran dari abang, semuanya teman-teman gunakan. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan di YouTube itu kan algoritma bentuknya ya. Bentuknya algoritma. Nah, kalau misalkan teman-teman pakainya short doang, banyak channel-channel yang besar di short, video longnya sedikit view-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan dari awal ketika teman-teman memang menggunakan algoritmanya dengan live streaming, dengan short, terus juga dengan long, itu semuanya berarti nanti kan bisa crop dolarnya. Tapi kita nggak usah terlalu jauh berpikiran ke situ ya, karena kita sekarang lagi membahas gimana caranya 4000 jam tayang. Oke, lanjut. Untuk yang paling nikmat adalah apa? Adalah live streaming. Betul, jawabannya live streaming. Teman-teman harus punya target. Misal pagi-pagi live streaming jam 8, 2 jam aja, nggak usah lama-lama, 2 jam. Contoh kalau misalkan kita tentang pas awal live streaming, bang kok nggak ada yang nonton? Bro, yang namanya YouTuber pemula siapa yang kenal lu lah. Sama gua juga, sama abang juga, pas awal-awal itu nggak ada yang nonton. Tapi kenapa kok sekarang jadi 7.000? Kenapa kok sekarang jadi 5.000 yang nonton? Kenapa kok jadi 2.000? Ingat, yang paling penting kita nggak usah mikirin masalah viewersnya, tapi jam tayangnya. Percuma sekarang kalau misalkan view-nya sampai 2.000 sampai 3.000 tapi di skip gitu kan, bener ya? Nah enggak, karena kan di sini kita meraup yang namanya masih butuh viewers gitu kan. Makanya di sini kita jangan sampai jual mahal, ya udahlah, diri kita itu sebisa mungkin out of the box gitu, apapun kita lakukan gitu. Nah, ketika istilahnya teman-teman sudah terbentuk jadwalnya, kayak misalkan pagi-pagi jam 8, sore jam 4, atau malam jam sebelum isya, itu yang abang lakuin ya. Bener, nggak kerasa banget abang ngejar di angka 3000 jam tayang itu nggak sampai ke 3 bulan. Nggak sampai ke 3 bulan. Abang konsisten, kayak misalkan gimana caranya nih, abang ngobrolin, terus gimana caranya public speaking dan lain-lain, kan itu tidak semua orang bisa bener ya. Tapi yang paling penting solusinya ada satu, kan ada games. Sekarang siapa sih yang nggak suka games? Bener ya. Kalau misalkan kemarin abang pernah, coba kalian bisa lihat ya di video abang pernah live streaming abang 3 jam cuma main WoW coba. Yang bantuin jawab viewers, yang bantuin arahkan viewers, yang istilahnya bikin rame juga viewers gitu. Cuma main WoW, cuma main modal handphone WoW. Paham ya? Nah, di situ abang berpikir, oh ternyata YouTube itu sudah memberikan suatu fasilitas yang memang mudah untuk kita menjadi konten kreator, tapi kenapa kok kita stuck di sini aja? Makanya untuk teman-teman semua jangan sampai punya pikiran, mungkin YouTube ini bukan rezeki saya. Bro, ini bukan masalah rezeki-rezekian bro. Kalau misalkan kalian mau dan kalian mau belajar, pasti bisa ya. Nah, makanya menurut abang yang paling cocok itu live streaming. Coba live streaming ya. Coba live streaming. Nah, ini contoh yang abang ya. Ini contoh yang abang. Oke, sebelum dan sesudah live streaming. Oke. Nah, terus bang, gimana untuk cara nentuin kalau misalkan live streaming itu harus ngapain dulu? Oke, teman-teman harus ambil di angka 3 segmen. Nice. Ini yang abang lakuin. Yang pertama, segmen untuk keseharian dulu.
Nah, berarti kalau misalnya untuk keseharian ngobrolin apa kayak misalkan oh ternyata gini tentang ngobrolin masalah, kalau abang kan game Sakura dulu, terus game-game untuk bocil-bocil dulu itu yang abang lakuin. Biar apa? Biar orang yang lain itu ya meskipun setidaknya kalau misalkan ngelihat pas di scroll, oh ternyata ada live streaming kita tuh. Tapi kalau misalkan kita cuma diem lama ngobrolnya, kan yang lihat juga malah skip gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi, abang metodenya gini. Ada nggak ada yang ngomen, abang obrolin terus. Abang tulis dulu, abang yang mau abang obrolin, abang konsepin dulu yang mau abang obrolin, dan ternyata habis itu ngobrol-ngobrol. Nah, di situ lah tumpul ada yang nanya A, nanya B. Pas udah ada yang nanya A, nanya B, nah teman-teman nggak usah mikirin masalah konsep lagi, nggak usah mikirin masalah apa yang mau dibahas lagi, karena tinggal jawab apa pertanyaan apa yang dilontarkan gitu kan. Nah, itu yang paling penting dari live streaming. Terus yang selanjutnya, segmen untuk game. Nah, nanti tadi abang bilang untuk masalah games. Nah, biasanya untuk teman-teman semua, kalau misalkan lagi nanya, lagi di live streaming ada yang nanya, bang, abang main game nggak? Nah, itulah mulanya titik kita harus memasukkan game tersebut. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman contohnya main game, iya bang, saya juga main apa? Main Roblox contohnya, saya juga main apa? Main FF. Nah, meskipun teman-teman nggak suka FF, nggak suka Roblox, jangan langsung ditolak. Tapi abang mah nggak main FF, nggak suka. Jangan seperti itu. Patah lah nanti yang ngomong malah nggak suka ya. Ingat, kita masih butuh viewers, kita masih butuh penonton. Nah, di situ teman-teman meskipun nggak suka ke FF, iya saya juga suka, tapi harus dengan kata-kata saya juga suka tapi tidak terlalu pandai. Biar apa? Biar istilahnya orang yang nanya itu nggak langsung dipatahkan. Sampai pas udah seperti itu nanti tidak di skip video kita ya. Nah, di situ makin nyaman. Nanti teman-teman harus yang namanya punya target dalam live streaming itu, harus nyiptain 10 subscriber kah, harus nyiptain 20 subscriber kah, itu wajib. Karena kalau misalkan kita tidak punya target, teman-teman bakal hambar rasanya. Kayak misalkan teman-teman ngejar 4.000 jam tayang, harus di angka 6 bulan, harus di angka 3 bulan. Kan kalau misalkan punya target, teman-teman menjadi giat gitu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya tentang musik. Nah, biasanya kan ini hal-hal yang lumrah. Kalau musik, kalau enggak bola lah, seperti itulah. Ini hal-hal yang lumrah, hal-hal yang memang semua orang juga suka gitu kan. Makanya teman-teman semua kalau misalkan ada yang nanya, bang suka Slipknot gak? Meskipun contohnya abang kurang suka, ya nih abang juga suka. Nah, teman-teman coba langsung cari, searching tentang Slipknot dan lain-lain. Nah, nanti ngobrol tentang Slipknot. Disitulah titik ada rasa nyaman antara viewers sama live streamer gitu kan. Di situ makin enak. Ini khusus bagi seseorang yang memang kejar jam tayangnya pengen cepet ya. Ingat, tanpa yang namanya beli jam-jam tayang. Janganlah beli jam-jam tayang, saran dari abang ya. Emang bisa dimonet, emang betul bisa dimonet. Tapi kalian semua algoritma nggak dapet ya. Jadi mendingan pelan tapi pasti. Mendingan lambat menikmati proses, pelan-pelan tapi pasti ya. Ya mungkin itu salah satu tips dari abang. Yang paling penting ingat, salam YouTuber pemula, hanya belajar yang mempertemukan kita. Untuk kawan-kawan semua yang berkenan, like, comment, dan subscribe. Jika misalkan video ini memang bermanfaat ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.